نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Banyak sekali berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang perlu kita ingat kembali bahwasanya nikmat yang Allah berikan tiada lain dan tiada bukan, itu merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk senantiasa menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau sampai detik ini. Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan sampai hingga akhir kiamat nanti semoga kita digolongkan menjadi umatnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah sesuatu yang mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan,
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal 'amali adawwamuhu wa in qall." Artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita tekadkan bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Kemudian yang kedua, hal yang dapat kita persiapkan sebelum kematian itu terjadi, yakni menyiapkan amal yang terus mengalir pahala. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kita bisa berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila dia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik pada akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim
dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kamathali ghaythil injab al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga diri di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah beserta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Namun demikian, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77. "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya, semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hudduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri fala fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.